Halo pemirsa, saya Muhammad Firdaus dari Seputar News SMA Negeri 2 Binjai. Hari ini saya akan melaporkan secara langsung mengenai kebijakan kegiatan belajar mengajar 5 hari yang dimulai dan diterapkan di beberapa sekolah di Sumatera Utara termasuk di sekolah kami SMA Negeri 2 Kota Binjai. Kebijakan ini merupakan program dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas waktu belajar siswa dan memberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan karakter di luar jam sekolah. Dengan sistem ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 5 hari dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat. Sementara Sabtu dan Minggu digunakan untuk kegiatan non-akademik, keluarga, dan istirahat. SMA Negeri 2 Binjai sendiri mulai menerapkan sistem ini sejak Juli 2024. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah negeri unggulan di Kota Binjai yang aktif dalam bidang akademik maupun kegiatan siswa. Dalam pelaksanaannya, jam belajar setiap harinya menjadi lebih panjang agar seluruh mata pelajaran tetap terpenuhi sesuai kurikulum yang berlaku. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan siswa, guru, dan orang tua. Ada yang menilai sistem ini lebih efisien, tetapi ada juga yang merasa beban belajar menjadi lebih berat. Untuk mengetahui tanggapan langsung dari berbagai pihak, saya akan menyerahkan liputan selanjutnya kepada rekan-rekan reporter di lapangan. Pemirsa, saya Niswa Mahira melaporkan langsung di SMA Negeri 2 Kota Binjai bersama Bapak Alwin selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Binjai. Baik Bapak, apa alasan utama sekolah menerapkan sistem KBM 5 hari? Dan bagaimana sekolah menyesuaikan kurikulum dan kegiatan belajar dengan jangka yang lebih panjang? Baik, alasan kita untuk menerapkan 5 hari sekolah di tahun ajaran 2025-2026 ini sebenarnya adalah mengikuti peraturan gubernur. Ada keputusan gubernur nomor 188/44 garing 435 garing KPTS garing 2025 itu mengatur tentang sekolah SMA, SMK, dan SLB baik negeri dan swasta itu harus melaksanakan 5 hari sekolah. Jadi apa yang kita laksanakan untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang ada? Nah, sebagaimana kita ketahui, sekarang ini kan kita kurikulum merdeka ini. Tidak ada sedikit pun pengurangan jam. Sesuai dengan keputusan gubernur itu, kita tidak boleh mengurangi jam. Jadi tetap 45 menit 1 jam. Jadi artinya, jam pulangnya yang lebih lama. Jadi kita susun, yang dulunya 6 hari, sekarang dari 5 hari, sehingga kita pulangnya harus jam 6. Nah, di lapangan, bagaimana kita melaksanakan ini? Kita harus benahi sarana prasarana supaya anak-anak sekolah itu, kawan-kawan itu bisa istirahat, bisa menggunakan fasilitas kamar mandi, dan juga kan kita ada wajibkan bawa bontot ya, bawa bekal. Itu artinya supaya kita tidak terkena penyakit, asam lambung dan sebagainya karena menahankan lapar sampai pulang jam 4. Jadi itu kita sesuaikan betul-betul caranya dengan menambahi waktu belajarnya sampai sore. Lalu, apakah ada kendala selama pelaksanaan sistem ini, Pak? Di awal-awal kita punya kendala. Yang pertama, sarana kita tidak mendukung. Jadi artinya bagi yang muslim ingin melaksanakan sholat zuhur, kamar mandi kita tidak memenuhi, berebutan untuk mengambil, airnya habis. Kemudian juga kantin yang tidak sanggup yang menampung anak-anak yang makan sekaligus gitu. Sehingga itulah kita wajibkan kemarin bawa bekal, dan kemudian untuk kamar mandi sudah kita benahi, kita pasang berbagai titik tambahan lagi untuk pengambilan wudhu. Lalu bagaimana tanggapan guru dan siswa sejauh ini menurut pihak sekolah? Kalau di awal-awal banyak sih yang masih menolak ya, mungkin karena baru awal gitu alergi jadinya. Tapi lama kelamaan setelah ini ada 3 bulan kita jalani, sudah tidak kita dengar lagi siswa dan guru itu yang merasa menolak pelaksanaan kegiatan di sekolah ini. Baik Pak, terima kasih Bapak. Sama-sama Mayina. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Gabriel Siburian sedang berada bersama dengan salah satu siswa SMA Negeri 2 Binjai. Boleh kenalkan namanya dan kelasnya? Saya Tori Aditya Ginting dari kelas 11 B. Baik. Bagaimana pendapat kamu mengenai jadwal yang lebih panjang? Apakah membuat kamu lelah atau lebih efisien? Menurut saya mengajar dari jam 7.15 sampai jam 4 ini cukup menguras banyak tenaga, tapi juga ada bagian yang menyenangkan karena kita bisa menghabiskan banyak waktu dengan teman. Tapi kegiatan mengajar yang terlalu panjang ini
membuat kami bosan karena juga waktu yang istirahatnya yang sangat minim. Baik, terima kasih Tori. Baik pemirsa, saya Irma akan melaporkan langsung dari lingkungan SMA Negeri 2 Binjai. Bersama saya sudah ada Ibu Elsa, guru bidang studi geografi dari lingkungan SMA Negeri 2 Binjai. Baik Ibu, menurut Ibu, apakah sistem KBM di hari mempengaruhi tes belajar kelas? Kalau dibilang efektivitas, kalau menurut saya ya, itu KBM 5 hari efektif. Karena ada 1 hari dia khusus untuk keluarga, selebihnya itu untuk belajar di sekolah. Tapi kalau untuk dilihat di lapangan sementara ini, pengaruhnya kepada siswa itu mereka terlalu lelah nanti karena mereka langsung setelah dari sekolah itu nyambung nanti untuk bimbingan belajar. Jadi tidak ada waktu istirahat, juga istirahat gitu mereka. Pengaruhnya nanti mungkin buat kepanjangan, selain mungkin mereka bisa terbiasa, negatifnya nanti mungkin mereka makin capek. Jadi untuk efektivitas belajar di kelas mungkin mempengaruhi, tapi sampai sejauh ini sepertinya sekitar 30% tidak berpengaruh signifikan negatif. Baik, selanjutnya bagaimana cara Ibu menjaga fokus dan semangat siswa yang belajar? Kalau dari lihat kurikulumnya, kita kan dibuatkan untuk pembelajaran yang dengan joyful ya. Jadi ice breaking itu salah satu yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk supaya siswa ini tidak bosan sepanjang pembelajaran, terutama pembelajaran nanti jam terakhir. Nah itu kan waktu yang yang seharusnya mereka istirahat siang, tapi kemudian harus belajar sampai sore. Jadi dengan adanya ice breaking, ya masing-masing guru lah dengan disesuaikan dengan materi masing-masing, itu sampai sejauh ini bisa untuk tidak membuat siswa-siswi ini menjadi bosan. Terima kasih. Dan pemirsa, dari berbagai tanggapan yang telah kami sajikan, kita akan tahu apakah KBM 5 hari benar-benar menjadi langkah maju dalam dunia pendidikan atau justru masih perlu penyesuaian. Yang jelas, perubahan ini menjadi bukti bahwa pendidikan terus berkembang dan sekolah seperti SMA Negeri 2 Binjai siap beradaptasi untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas di kelas, tetapi juga aktif di kehidupan nyata. Saya Muhammad Firdaus melaporkan dari seputar news SMA Negeri 2 Binjai. Tetap semangat belajar, tetap berprestasi, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Somewhere cold where I